Oke, kita coba buka filenya. Filenya namanya latihan 11. Oke, jadi filenya ini daftar tabel nilai dan nanti kita akan isikan dulu kolom-kolom kosongnya. Ada dua kolom kosong yaitu kolom nilai angka dan nilai huruf. Ini dengan rumus yang sudah kita pelajari. Kemudian tugas kita adalah mula-mula kita atur dulu ini supaya cantik gitu ya. Ini saya pindah ke bawah dulu. Nanti kalau ini sudah selesai, boleh dihapus. Ini adalah rumus untuk mengisikan nilai huruf. Baik, kita rapikan dulu ya. Seperti biasa, kolom A tuh saya nggak suka ada isinya. Jadi ini kita sisipkan satu kolom kosong, insert, ini di blok, lalu klik kanan, insert gitu ya. Kemudian kalau sudah kelihatan semua, baru ini kita buat apa namanya bordernya. Nah, bordernya sampai kolom C aja karena dia ada di nilai huruf. Kemudian klik home, lalu di sini di bawah jenis font ya. Ini ada border, kemudian kita pilih all border atau mau apa namanya ditebelin. Kemudian yang sini misalnya garisnya dua. Saya mau membuat garis di bawah ini ya. Yang judulnya itu kita beri garis dua. Jadi pakainya double bottom. Nih, bottom double border. Ini diklik jadi garisnya dua. Tapi ini opsional. Boleh ya bebas. Saya nggak suka, Bu. Boleh, sembarang. Eh, salah. Ini tetap hitam. Yang saya warnai itu yang ini maksudnya. Oke, supaya kelihatan aja. Kemudian ini nomor terlalu lebar, kita sempitkan. Kemudian judulnya kita tengahkan tabel. Jadi ini di blok semua tiga baris. Lalu merge and centernya tuh pilih yang merge across. Jadi kita pilih yang ini. Tinggal ditengahkan. Ini masih pinggir kiri ya. Ini ditengahkan. Oke. Kemudian saya ganti warna dulu. Warnanya biru aja. Oke, nah yang nomor ini dua baris ini digabung. Jadi ini klik kanan, merge, gabung. Sorry, ini bukan klik kanan ya, maksudnya merge and center. Ini ya, lalu yang nama juga merge and center. Kemudian kriteria nilai, merge-nya ke sini, ke kanan, merge and center. Sudah sebetulnya ini. Kemudian nilai, dua baris digabung. Kemudian nilai huruf juga sama. Udah ini aja. Kemudian ini kita sempit-sempitkan ya. Nah, supaya eh, ini sebetulnya butuhnya tuh sempit. Cuma karena judulnya lebar, nah gimana caranya supaya dia turun ke bawah gitu ya. Jadi ini diklik, lalu format cell, di alignment ini dari tab number pindah ke tab alignment, lalu teks di text control, wrap text dicentang. Lalu oke. Nah, jadi dia akan turun ke bawah begini. Ini juga sama. Kalau sama, tinggal di copy aja formatnya. Ini tadi kita sudah atur yang sini, ini kan jadi bisa disebutkan gitu ya. Kemudian ini diklik kuas, itu artinya kita copy format, sapukan ke sini. Nah, ini juga sama. Jadi kita bisa, ini juga sama. Ini kalau kita sempitkan sebetulnya bisa nih. Jadi kita copy format, MS Power juga sama, MS PowerPoint ya. Ini sapu, sini. Internet juga sama. Sudah. Nah, sekarang kita isi nilai. Nilai angka ini adalah nilai rata-rata dari semua komponen nilai yang ada. Jadi, rata-ratanya Introduction to Computer, MS Word, MX Excel, PowerPoint, dan Internet. Nah, rumus rata-rata itu adalah average. Ini rumus biasa. Jadi, kita tuliskan tanda sama dengan, lalu average, kemudian kurung buka, kemudian di blok mana yang mau dihitung rata-ratanya dari kolom D sampai kolom H. Ya, jangan kurang. Nanti biasanya itu sampai G, tapi hanya karena hanya itu ketutupan tulisan average gitu ya. Tinggal digeser kanan aja. Sampai muncul tulisan H7 gitu ya. Kalau sudah di enter, nah
Lalu kita kopikan untuk baris berikutnya. Rumus kopinya hafal ya. Nah, ini tinggal kita pindah. Ada yang nggak ada desimal, ada desimal 1 gitu. Jadi kita samakan. Kita samakan berarti klik apa namanya koma, kemudian increase desimalnya. Di sebelahnya itu increase desimal. Sudah. Nah, berikutnya kita isikan nilai huruf. Nilai huruf itu rumusnya, kalau nilai angkanya 80 ke atas, maka hurufnya A. Kalau 75 ke atas, hurufnya AB. Jika 70 ke atas, nilainya B, 65 ke atas BC, lalu 55 C, 50 ke atas CD, 40 ke atas D. Gitu ya. Jadi ini rumus if biasa, sudah 4 kali kita menggunakan rumus if. Jadi if kurung buka, logical testnya itu adalah nilai angka di sini. Jadi I7 lebih besar sama dengan 80, maka titik koma, nanti tanda titik koma atau bukan itu silahkan diperhatikan di komputernya masing-masing ya. Nanti di Excel itu akan memberi bantuan format yang digunakan di komputer tersebut tuh pemisah argumennya apa gitu. Jadi di sini tuh ada titik, ada tanda bacanya nih, pemisah argumennya titik koma atau titik gitu ya. Saya selalu mengingatkan. Lalu di sini kalau nilainya 80 berarti A. Nah, kalau A, karena A itu huruf, maka harus diapit petik. Koma lagi, if, kurung buka. Nah, ini kalau mau ngeklik ini agak kesulitan, tapi kan kita sudah tahu selnya nih. Jadi boleh aja diketik I7 gitu. I7 lebih besar sama dengan 75, maka di sini nilainya AB. Ya, koma lagi, ini sudah berulang sebetulnya. Nah, ini untuk ketiga kalinya, if I7 lebih besar sama dengan 70, maka nilainya B. Ya, sudah berulang nih. If sekarang BC itu 65, berarti I7 lebih besar sama dengan 65, maka nilainya BC. Koma, if lagi, kurung buka, I7 lebih besar sama dengan C, C itu 55, berarti di sini 55, maka nilainya C. Ya, koma lagi. Berikutnya CD itu 50. If kurung buka I7 lebih besar sama dengan 50, maka nilainya CD. Ini ketutupan ya. Ini. Koma lagi. D sekarang 40. If kurung buka I7 lebih besar sama dengan 7 itu kan di maka nilainya CD. D ya. D. Sisanya yang terakhir itu E. Nah, E itu kan sisa nih. Artinya dia kurang, yang nilainya kurang dari 40 itu dapatnya E. Nah, ini karena yang terakhir, jadi nggak usah di if lagi. Tidak perlu ditanya lagi, yang terakhir itu dapat sisa gitu. Nah, yang terakhir dapat sisa yaitu dapat E. Ini kita langsung tuliskan E. Tutup sekali aja, enter. Kok nggak sebanyak if-nya, Bu? Biar Excel aja yang nerusin gitu ya. Kita cukup 1 kali, lalu waktu Excel nanya, begini, do you want, dia kan bilang, saya menemukan ada kesalahan nih di formula yang kamu tulis gitu ya. Mau saya perbaiki. Yes, itu aja udah. Nanti dia akan otomatis menambahkan kurung sejumlah yang diperlukan. Lalu ini kita kopikan untuk nilai yang lain. Nah, sudah. Ini nilai hurufnya saya sempitkan dulu sebentar. Gitu ya. Sudah. Nah, ini kalau sudah jadi ini dihapus aja. Oke. Jadi tadi tuh karena di samping itu nanti ketabrak rumus gitu. Terus jadi nggak kelihatan gitu ya. Nih, kita pindah ke bawah dulu. Nah, dari tabel ini kita mau buat grafik. Grafik nilai. Dari yang pertama grafik nilai seluruh komponen. Jadi nanti ditampilkan eh, grafik batang yang menunjukkan masing-masing komponennya. Lalu nanti satu lagi grafik apa namanya? Nilai angka aja. Jadi rata-rata nih kita buat grafik sendiri dengan grafik lingkaran. Oh, saya tambahkan lagi satu. Kita buat tabel statistik.
Yang dapat nilai A berapa, B berapa gitu ya. Ini statistiknya sini. Ini nilai, ini jumlah. Lalu ini A, AB, B, BC, C, CD, D, E. Nah, jadi kita mau buat, ini kita buat bordernya dulu. Kita mau hitung, rekap gitu ya. Nah, caranya adalah, kalau kita mau hitung yang jumlah yang mendapatkan nilai A itu berapa? Ada 1, 2. AB 1, 2, 3. Kalau kita ngitung manual kan capek ya. Apalagi kalau datanya cuma sedikit sih nggak masalah, kita bisa hitung. Tapi kalau misalnya kita punya data 100 lebih gitu, maka kalau menghitung satu-satu akan ada peluang kesalahan pada saat membaca, gitu ya. Jadi kita pakai bantuan Excel aja. Nah, kita gunakan fungsi count if. Jadi ini count ya, jadi bukan sum untuk menghitung jumlah apa namanya data. Lalu kurung buka value. Oh, ini count if tuh. Jadi count tapi pakai syarat gitu ya. Karena kan ini di sini ada hitunglah yang jumlahnya A, hitunglah yang jumlahnya B gitu. Jadi count if kemudian range-nya yang mau kita hitung tuh mana? Nah, di sini kita blok lalu ditekan absolut yaitu Fn F4 gitu ya. Kenapa? Supaya tidak bergerak kalau kita kopikan ke bawah. Jadi range-nya itu ya hanya di mulai baris 7 sampai baris 14 aja. Jadi kalau kita kopikan dia nggak akan bergerak di baris 8 sampai 15 gitu ya. Karena kan dia di set tuh di baris 7 sampai 14 gitu. Nah, setelah itu kriterianya apa? Kriterianya ngikutin kolom L. Jadi kalau misalnya di baris 7 nih ya kita ngitung yang A. Nanti di baris 8 kita ngitung AB. Jadi ini diklik aja udah. Jadi kriterianya ngikutin di sini ya, mengikuti sini. Ya, ditutup. Nah, jadi lalu kita kopikan. Itu kan, tadi saya ngitungnya A itu 2. Padahal ada 3. AB-nya 3. B-nya 1 dan seterusnya. Kita mau ngecek ada yang kelewatan nggak gitu ya. Baru di sini tuh di sum. Ini harus 8 nih jumlahnya. Oke, udah benar. Ya. Jadi ini adalah menghitung jumlah data. Kalau count aja, menghitung ini aja. Kalau count. Jadi misalnya ini jumlah datanya berapa nih gitu ya. Kalau misalnya kita punya data yang tidak bernomor, terus kita mau ngitung. Nah, ini tutup, maka jumlahnya, oh sorry nggak bisa ini. Datanya bukan, apa namanya, bukan numerik. Oke, sekarang kita lanjutkan grafik ya. Kita buat grafik batang atau grafik bar untuk kriteria nilai yang digunakan dalam tabel ini. Nah, caranya kita perlu data namanya beserta semua data kecuali nilai angka. Nah, jadi kita pakai 5 komponen di sini di blok begini. Kemudian insert, lalu, nah di menu insert itu ada menu grafik. Kita pilih yang bar dulu. Banyak pilihan, ada yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Ada yang disusun ke kanan, ada yang disusun di atasnya. Nah, saya pilih yang ini ya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih sembarang. Nah, udah jadi gitu aja. Sekarang ini kita letakkan di tempat yang betul. Sudah gini. Jadi ini Arif ada 5 batang. Arifin ada 5 batang. Didi ada 5 batang gitu ya. Dan urutan ini sesuai dengan urutan di tabel. Nah, lalu kita pasti bertanya nih. Tabel batang biru itu artinya apa yang biru muda? Yang biru tua apa kan kalau di sini tidak diberi keterangan maka orang yang membaca tidak tahu gitu ya. Jadi sekarang ini seri satu tuh apa maksudnya? Gitu ya, seri 2 apa gitu. Nah, sekarang kita mau memperbaiki. Seri satu itu adalah Introduction to Computer. Seri 2 Word, seri 3 Excel, 4 PowerPoint, 5 Internet gitu maksudnya. Nah, jadi memperbaikinya adalah kita klik grafiknya. Kalau grafiknya diklik berarti dia aktif, maka ketambahan rumus yang aktif yaitu chat. Jadi ada menu grafik yang aktif gitu ya. Nah,
lalu ini diklik. Nah, kemudian untuk mengubah ini, oh ya, disclaimer-nya tampilan di komputer saya mungkin tidak sama ya. Tapi menu itu ada, cuman letaknya mungkin agak berbeda. Ada nyelip di satu langkah gitu atau tapi di menu sama. Di home lalu ada menu chat gitu. Oke, nah kemudian kalau kita mau mengganti yang nama-nama legendnya, itu kita pilih yang select data. Select datanya diklik, nanti akan muncul dialog seperti ini. Nah, kemudian ini seri-serisnya ini yang akan kita ganti. Gitu ya. Nanti gantinya masuk di sini. Jadi ini klik, ini sudah aktif kan? Masukkan ke sini, ini internet. Sorry. Yang pertama itu introduction ya. Jadi ini intro aja biar nggak kebesaran. Udah. Kalau di komputer yang lain tuh ada edit gitu. Lalu oke. Tapi kalau di tempat saya nih, jangan oke dulu. Oke itu kalau semuanya sudah selesai. Jadi ini kalau saya klik series 2 intronya masuk ke sini. Nah, series 2 kita ganti. Series 2 itu Word. Klik series 3 Excel. Jadi nanti Bapak Ibu juga sama ya, jangan di oke dulu. Oke itu kalau semuanya sudah selesai. Series 4-nya PowerPoint, PPT gitu aja ya. Kemudian series 5-nya internet. Sudah. Oke. Nah, baru di oke. Maka ini akan ganti. Begitu ya. Kemudian, nah setelah kita milih begini, kita juga bisa nih milih, saya nggak suka yang itu Bu, saya sukanya ya ada angkanya, boleh. Misalnya diganti yang ini, silahkan. Ganti angka yang lain, yang model lain, silahkan ya. Bebas. Nah, sekarang kita ganti judul chat title ini kita tambahkan grafik. Diklik aja kalau ini mah. Tinggal diklik aja kemudian di blok. Grafik nilai IT gitu ya. Sudah gitu dan grafik ini tuh live. Contoh ya misalnya nih di Arif itu ini kan paling tinggi ya yang nilai wordnya 97. Sekarang misalnya kita mau ralat nih nilainya bukan 97 tapi 20. Sini. Ini kita ganti 20. Enter. Dia akan langsung berubah. Dia langsung turun gitu. Jadi grafik ini tuh live. Ya, apa yang kita ada di di tabel itu langsung akan ditampilkan di grafik ini. Gitu ya. Ini saya kembalikan 97. Ya, itu membuat grafik. Berikutnya kita belajar sorting atau mengurutkan. Nanti ketika ini tabelnya diurutkan, maka posisi ini juga akan berubah. Ini urutannya urut kalau kita lihat urut nama ya, Arif A D H I S T Y. Urut nama. Sekarang kita mau urutkan berdasarkan nilai. Yang paling tinggi kita letakkan di atas, misalnya gitu ya. Jadi kita sort. Nah, mengurutkan data itu semua data di blok, semuanya tanpa kecuali. Kecuali ini ada kecualinya, judul nggak usah diblok. Karena judul kan selalu di atas, jadi tidak mungkin kita ikutkan dalam data yang akan diurutkan. Karena dia sudah punya posisi paling atas. Kedua, nomor. Nomor itu sudah urut, jadi jangan diblok. Kalau diblok nanti, kan kalau diblok itu datanya bolak-balik gitu ya, jempalik-jempalik. Nanti nomornya jadi nggak urut. Tuh. Jadi ketika kita melakukan sorting data, maka data yang diblok semuanya kecuali judul dan nomor. Nomor urut ya. Ini sudah urut jadi dia dikecualikan. Oke, berikutnya menu sorting itu ada di menu data. Nah, di data itu kita pilih sort. Nah, setelah muncul dialog seperti ini, kita akan diminta untuk mengisikan ini mau diurutkan berdasarkan apa nih? Sort by, lalu di kolomnya diklik aja. Nah, karena ini nggak punya judul, kan judulnya tidak kita ikut blok ya. Maka di sini my list header-nya dicentang lepas. Jadi di uncheck. Jadi data ini nggak punya header gitu. Nah, baru kolomnya kita urutkan berdasarkan kolom nama itu ada di kolom C. Sorry, kita mau mengurutkan berdasarkan ini ya, kolom nilai angka. Berarti kolom I, maaf. Nah, kemudian sort on-nya values.
ordernya, urutannya bisa dari besar ke kecil, bisa dari kecil ke besar. Nah, sekarang ini kita ganti dari large ke small, gitu ya, large to small. Oke, udah gitu aja. Nah, tuh namanya jadi nggak urut ya. Yukanya jadi di nomor 5. Jadi yang urut pasti hanya salah satu. Jadi tidak mungkin eh, hurufnya angkanya urut, tapi ini masih urutan tadi. Nggak mungkin. Jadi ini pasti juga akan ikut menyelesaikan data. Jadi sekarang kita lihat tabelnya. Tuh, tabelnya ikut berubah. Arifin paling belakang. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan perubahan di tabel, maka juga akan berdampak di grafiknya. Ya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan untuk membuat grafik, kemudian membuat tabel statistik, dan sorting. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Sekarang kita mau membuat grafik, tapi hanya untuk nilai angka ini. Grafiknya grafik lingkaran, misalnya gitu ya. Kan ngebloknya kalau tadi kan enak tuh gini. Karena nama-nama per itemnya tuh ikut di sebelahnya persis. Nah, sekarang tuh dia mencar namanya di sini, angkanya di sini. Lah, kan bloknya sini lepas gitu kan ya. Nah, bagaimana cara ngeblok kolom C dan kolom I kepisah? Nah, caranya adalah mula-mula kita blok salah satu kolom dulu, boleh I dulu, boleh C dulu, sembarang. Lalu tekan tombol kontrol. Tetap ditekan, jangan dilepas. Baru kemudian kita blok yang satunya. Nah, gitu. Jadi yang tengah-tengah sini nggak ikut ke sorot ya. Oke, insert grafik lagi, tapi sekarang kita coba yang lingkaran. Pie. Nah, udah. Saya kecilkan ya, supaya bisa masuk di sini. Nah, tuh kalau mau ditampilkan yang ada angkanya boleh. Oh, yang ini ya. Oke, jadi itu untuk apa namanya, membuat grafik yang terpisah, gitu ya. Oke, itu untuk grafiknya. Jadi tugas Bapak Ibu membuat grafik ini, tabel ini menjadi lebih rapi gitu ya. Kemudian ditambahkan tabel statistik dan menambahkan 2 grafik. Ini grafik proporsi nilai ya. Ya. Kalau sudah ini disimpan. Simpannya namanya latih 11 boleh atau ya tetap latih 11 ini boleh tapi ditambahin NIM ya. Dah, itu aja. Jadi tadi kita sudah belajar eh, grafik. Nah, sekarang grafik sama sorting. Nah, berikutnya kita akan belajar pivot table. Pivot table itu filenya, oh kan, ya udah ini nggak apa-apa deh. Boleh ya. Ini, nah ini ya, ini di download. Ini filenya kecil sih, kecil aja untuk latihan pivot table. Biasanya pivot table itu datanya banyak, banyak banget. Nah, seperti ini misalnya. Kita punya data banyak, terus kita mau kelompokkan. Ini ada berapa kategori sebetulnya. Kemudian, jadi ini tabelnya berisi kategori, kemudian nama produknya, kemudian tanggal transaksi, kemudian ada nama cabang pemasok, bukan, eh yang dikirim ya, nama cabangnya, kemudian nilai jualnya, kemudian ada nama hari, bulan, nama bulan, tahun, gitu. Jumlah datanya tuh ada berapa ya tadi? Saya ambil dari internet sih, biar kelihatan. Banyak banget kan? Sekarang kita misalnya kita mau hitung atau membuat tabel ini menjadi lebih
apa namanya mudah dibaca. Kadang-kadang tuh kita perlu berapa sih sayuran, jumlah jenis sayuran pada cabang Marnat Market Bandung misalnya di bulan Januari misalnya begitu, di bulan tertentu. Kan kita harus ngitung nih karena ini datanya acak banget gitu ya. Nah, jadi caranya setelah di-download dibuka, sekarang ada menu pivot table itu di menu insert. Jadi kita klik menu insert lalu klik pivot table. Nah, kemudian kita diminta untuk ngeblok semua data yang ada di pivot table. Tapi biasanya dia sudah otomatis ngeblok. Kemudian hasil pivot table-nya mau diletakkan di mana? Karena ini datanya banyak, berarti kita pilih yang new worksheet. Sebetulnya kalau mau diletakkan di sini juga bisa, cuma sempit sih karena datanya ini kan banyak. Jadi biasanya ada di sheet baru. Jadi nanti dia akan di sebelahnya sini. Oke, kita klik OK aja. Nah, kebuka begini. Nah, jadi di pivot table itu kita bisa membuat apa namanya tabel baru dengan desain misalnya yang baris, yang nama kategori atau nama produk kita sajikan dalam bentuk baris, gitu ya. Kemudian nanti yang nilai-nilainya itu berisi angka yang dihitung itu masuk ke sektor value. Jadi ada 4 sektor. Filter itu nanti sebagai filternya. Misalnya kayak tadi kita mau menghitung transaksi di bulan Januari, berarti yang nama bulan dimasukkan dalam kolom atau sektor filter. Gitu ya, kita coba ya. Misalnya nama produk itu kita klik dulu. Nah, nanti begini nih. Tuh, ini semua produk yang ada di dalam tabel itu. Dia otomatis akan masuk ke baris. Kemudian nama kategori. Nah, kalau dia masuk di baris yang sama, maka dia akan memisah-misah seperti ini. Nah, kalau mau lihat supaya enak dilihat, mungkin nama kategorinya kita ganti atau kita masukkan ke dalam kolom. Contoh ya, misalnya begitu. Karena kategorinya itu cuma 3. Kategori buah, makanan, sayur gitu. Jadi ini boleh dipindah-pindah nih. Ini kalau kita pindah lagi ke sini ya. Jadi yang jumlahnya lebih sedikit yang kita jadikan sebagai kolom. Karena nama produknya lebih banyak ya, jadi kita jadikan sebagai apa namanya baris ya. Kemudian urutan ini juga mempengaruhi tampilannya. Jadi karena nama kategori itu lebih sedikit isinya, maka sebaiknya dia menjadi pairnya, jadi di atasnya sini. Nah, jadinya di tabelnya itu lebih enak dilihat. Oh, kategori buah apa aja nih? Kategori buah itu ada apokat, apel, jadi pembelian apokat, apel, belimbing, dan seterusnya gitu ya. Kategori makanan, kategori sayur, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan apa namanya fieldnya. Jadi ini namanya fieldnya atau item-itemnya gitu ya. Karena ketika kita salah memposisikan, tampilannya agak tidak enak dibaca nih misalnya. Karena nama produk itu lebih banyak, tapi kita letakkan di atasnya nih misalnya. Nah, jadinya begini, air mineral, makanan. Nanti nama produk apokat itu masuk kategori buah. Dan ini kan nggak pas ya. Jadi ini yang di atasnya. Gitu. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya ditambahkan, kita pengen hanya bulan-bulan tertentu. Jadi sekarang bulannya diklik. Nah, bulannya bulan kan nggak perlu dijumlah ya. Jadi waktu diklik kok dia masuk sini, ini kita pindah di dalam filter aja. Dia ada di sini, di atasnya. Nah, karena dia jadi filter, ini bisa dipilih. Misalnya hanya bulan, kita mau menghitung di bulan 4. Nah, jadi di bulan April itu belanjanya ini. Kalau di bulan 5 misalnya, sini. Gitu ya. Terus kalau kita mau lihat, tapi kan nggak kelihatan Bu, ini bulan Mei itu di belanja yang mana gitu. Ini semuanya Mei. Tapi kalau misalnya kita memilihnya 2 gitu ya, Mei dan Februari, kan nggak kelihatan di sini. Ya, semuanya nyampur. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya ya, untuk sementara nih bulannya kita masukkan ke kolom dulu. Sorry, ke sini. Nanti akan kelihatan. Karena bulannya lebih sedikit ya, jadi dia di paling atas. Nah, gitu. Di bulan Februari ini
Di bulan 5 ini tetap pembelanjaannya sama ternyata. Oke, ini bulan saya pindah filternya kita aktifkan semua. Nah, sekarang dimasukkan angkanya. Jadi angkanya adalah nilai jual. Nah, nilai jual itu masuk ke sini karena dia ada angkanya, gitu ya. Kemudian nama cabang kita masukkan sebagai kolom. Nah, ini seperti ini, gitu ya. Kalau nama produknya tertentu, Bu, berarti nama produk ini kita masukkan dulu di filter, gitu. Ini nggak ada produknya. Terus kita mau nyeleksi untuk produk-produk tertentu aja, misalnya hanya kita mau lihat apel sama apokat aja misalnya, gitu ya. Nah, setelah begini, balikkan, taruh di bawah. Hmm, gitu. Mau ditampilkan lagi, ya berarti ini pindah dulu sebentar ke filter, lalu di filter di sini, select all, gitu ya. Kemudian, misalnya perlu ditampilkan lagi, kalau tahun ini cuma satu, tahunnya 2013, saya kira nggak perlu. Jumlah unit misalnya. Nah, jumlah unit, jadi ada dua, jumlah unit sama eh, nilai jual ya. Kalau salah satu ya berarti ini dihapus dulu aja. Kalau misalnya yang kita mau menghitung jumlah unit ya berarti yang nilai jual kita nonaktifkan. Kalau kita mau melihat yang nilai jual berarti yang jumlah unit dinonaktifkan dulu. Gitu. Ini oh ini nilai jual. Nah, gitu ya. Oke, saya kira itu. Jadi nanti silahkan dimainkan. Nanti saya akan memberikan soal datanya ini, tapi saya akan memberikan soal misalnya berapakah apa namanya banyaknya stok apa namanya apel gitu ya di cabang mana gitu ya. Nah, jadi kan kita bisa lihat di sini. Nanti tinggal dimainkan. Ini kan cabang cabang Surabaya misalnya untuk buah itu sejumlah ini gitu ya. Totalnya misalnya total Surabaya itu berapa untuk nilai apa namanya jumlahnya berarti ini. Nanti dimasukkan di tabelnya gitu ya. Saya buatkan soalnya dulu nanti saya upload ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu, Monggo Mas Nur. kok ini kan nginput data, tapi kan datanya sudah ada ya Bu, sudah Mm-mm. lengkap. Itu kalau misalkan kita belum ada datanya, tapi kita mau isi na- nama kategori itu sambil input Hmm? datanya sambil berjalan gitu Bu, maksudnya Oke, itu apakah bisa Bu? bisa? Bisa nanti pivot table-nya tapi diulang supaya data yang baru ikut ke blok gitu. Misalnya pivot table yang pertama di data sampai 50 dulu gitu ya. Kita buat apa namanya kita mau lihat dulu sementara. Kemudian hari berikutnya atau nanti setelahnya kita nambah lagi nih 100. Berarti kan datanya sekarang 150 ya. Nah, range pivot table-nya kan perlu kita definisikan ulang gitu. Makasih es krim. Gitu, Mas Nur? Yang di terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi? Ya, pokoknya ini dipindah-pindah aja. Bisa kok. Nih, ya. Kalau tidak dipakai ya berarti centangnya dilepas, ya. Ini sangat membantu sekali untuk penghitung. Nah, sebetulnya kalau kita mau menghitung, cara lainnya adalah dengan filter. Ini juga bisa nih. Kepala kolomnya ini dijadikan filter, jadi data, kemudian filter gitu ya. Nanti ini akan muncul. Cuman kan kita harus satu-satu jadinya. Kalau pivot table kan bisa langsung tuh. Ini misalnya yang cabang Surabaya aja, berarti filternya kita pilih yang Surabaya. Maka yang tampil ya hanya Surabaya. Tuh. Ini semuanya Surabaya.
gitu ya. Atau misalnya ini semua tapi kita hanya mengambil satu produk. Ini kita lepas, alpukat aja. Ya udah ini alpukat saja gini. Alpukat yang cabang Surabaya misalnya. Nah, lebih sedikit ya. Kemudian alpukat cabang Surabaya di bulan Mei gitu. Jadi gitu. Sebetulnya pakai filter bisa cuma harus satu-satu per per kolomnya itu kita hidupkan filternya gitu ya. Kalau pivot table kan bisa langsung sekalian. Gitu. Nanti mungkin setelah melihat soal yang nanti saya buatkan sebentar, Bapak Ibu akan tahu oh penggunaannya seperti ini sih gitu ya. Ternyata gunanya seperti ini pivot table itu. Baik, itu saya kira itu yang apa namanya bisa saya berikan hari ini. Jadi hari ini kita belajar membuat tabel, membuat grafik, kemudian mengurutkan dengan sorting, kemudian memasang filter dan pivot table. Begitu. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, eh, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Dan ini pertemuan terakhir. Terima kasih juga semuanya sudah apa namanya bersedia hadir di setiap perkuliahan. Senang sekali mengenal Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada kesempatan baik lain yang bisa mempertemukan kita. Salam Amin. kenal Amin. dan semata. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.